bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Cita luhur, yaitu membantu kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama. Dalam sidang Cubo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk mempertimur raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia, apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Puspatri Ramadhani. Saya dari kelas 27. Dan ini adalah video presentasi untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Dan yap, pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan tentang gagasan pendiri negara, tentang dasar negara dan kedudukan Pancasila. Dan tema ini sangat penting karena dari sinilah kita bisa memahami bagaimana Pancasila lahir sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana Pancasila lahir sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan setiap upacara, tetapi merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Mari kita pelajari bersama bagaimana para pendiri bangsa merumuskan dasar negara yang kita cintai ini. Sebelum Indonesia merdeka, para tokoh bangsa telah melakukan sidang-sidang penting, yaitu sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Tujuan utama sidang BPUPKI adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 29 April 1945. Sidang pertamanya berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana para tokoh penyampaian gagasan tentang dasar negara, sedangkan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang setelah proklamasi dan berperan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila sebagai dasar negara. Nah, berikut adalah 3 tokoh utama yang memberikan gagasan besar tentang dasar negara Indonesia. Yang ke-1 adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara lisan dan tertulis pada 29 Mei 1945. Ia mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, dan yang keempat peri kerakyatan. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Menurut Bapak Yamin, dasar negara harus mencerminkan semangat kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berkeadaban. Dan yang kedua adalah Bapak Supomo. Dalam sidang tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan gagasan tentang negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan semua golongan dan kepentingan dalam kesatuan. Ia mengusulkan 5 dasar negara. Yang ke-1 itu adalah persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, dan 4 musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Bapak Supomo menekankan pentingnya persatuan dan semangat gotong royong, karena menurutnya bangsa Indonesia tidak boleh terpecah oleh perbedaan. Dan yang ketiga itu adalah Soekarno. 1 Juni 1945, lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Bapak Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang berjudul Lahirnya Pancasila. Ia juga mengusulkan 5 dasar negara. Yang ke-1, kebangsaan Indonesia. 2,
internasionalisme atau kemanusiaan, dan yang ketiga, mufakat atau demokrasi, dan yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima gagasan ini kemudian disarikan menjadi satu istilah, Pancasila. Bapak Soekarno juga menjelaskan bahwa Pancasila bisa diperas menjadi Trisila atau bahkan Ekasila, yaitu gotong royong. Negara Indonesia bukan milik satu golongan, tetapi milik kita semua. Dan lanjut, kita akan membahas kedudukan Pancasila. Setelah merdeka, rumusan Pancasila akhirnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak saat itu, Pancasila memiliki 3 kedudukan utama yang sangat penting. Yang kesatu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Artinya, setiap peraturan dan kebijakan negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti ketika pemerintah membuat undang-undang, isinya tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pancasila juga menjadi fondasi moral dan hukum bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pandangan bersama dan arah perjuangan bangsa Indonesia. Ideologi ini mempersatukan bangsa yang menjemuk berbeda suku, agama, dan budaya agar tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila juga menjadi penyaring pengaruh luar agar Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberi pedoman nilai dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus kita terapkan dalam perbuatan nyata. Contohnya seperti menghargai sesama umat beragama, gotong royong membantu tetangga, bersikap adil dan tidak merugikan orang lain. Dengan begitu, Pancasila bukan hanya ide, tapi juga tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari sejarah panjang, para pendiri bangsa kita belajar bahwa Pancasila lahir dari pemikiran yang dalam kejaksanaan dan semangat persatuan. Setiap sila memiliki makna besar yang harus kita pahami dan amalkan. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah menjaga, memahami, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata, di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Mari kita terus menjaga nilai-nilai Pancasila agar kita tetap hidup di hati setiap warga Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Puspatri Ramadhani, pamit undur diri. Saya tutup dengan Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.